Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indri Juliarsi SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Hasil Ikutan Ternak. Kami dari kelompok yang beranggotakan Nur Azizah Ramadanti, Anissa Rahmah, dan saya sendiri Siti Kholiza Siregar. Nah, di sini kami mengangkat sebuah topik yang berjudul Gelatin, A Valuable Protein for Food and Pharmaceutical Industries Review. Nah, pertama, gelatin ini di sini kami ada beberapa subbab pembahasan. Pertama, introduction. Yang kedua, the manufacturing technology and refining techniques. Yang ketiga, chemical composition. Yang keempat, structure of gelatin. Yang kelima, physicochemical properties. Yang keenam, the biological activity. Yang ketujuh, the uses of gelatin. Yang ke-8, modification of functional properties. Nah, pertama yaitu introduction. Gelatin itu apa sih sebenarnya? Gelatin itu adalah protein fungsional yang larut dalam air yang memiliki daya tarik. Nah, gelatin ini memiliki kemampuan untuk membentuk gel transparan dalam kondisi tertentu. Nah, gelatin dapat diperoleh dari solusi panas dan pH basah atau asam dan hidrolisis parsial kolagen pada kulit hewan, tulang, dan tendon. Nah, aplikasi gelatin ini banyak digunakan, terutama pada industri farmasi seperti kapsul, salep, kosmetik, pelapis tablet, dan emulsi. Nah, fungsi gelatin itu sendiri adalah sebagai bahan agen klarifikasi, stabilizer, dan bahas pelapis pelindung. Selanjutnya, gelatin itu ada dua tipe. Pertama, tipe asam dan tipe basa. Tipe asam biasanya disingkat sebagai tipe A. Nah, tipe A ini adalah dengan perlakuan asam, yang mana biasanya itu dilakukan pada yang di treatment pada kulit babi. Nah, hasil yang diperoleh dari tipe A ini adalah keadaan basa, yaitu pH sekitar 9. Selanjutnya tipe B. Tipe B ini adalah perlakuan basa, yaitu dengan alkali. Nah, hasil dari tipe basa ini adalah keadaan asam, yaitu pada pH 4,7. Nah, ada beberapa bahan pemurnian gelatin. Pertama itu adalah asam encer dan larutan kapur jernih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Rahmah. Kepada Anissa Rahmah, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Siti Kholiza Siregar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur gelatin. Para ilmuwan telah mengembangkan dulu-dulunya struktur gelatin itu merupakan ada 3 urutan asam amino di dalamnya, ada P, G, R, di mana P ini mewakili prolin atau hidroksiprolin dan G glisin. Kemudian dikembangkan lagi menjadi glisin, prolin, hidroksiprolin, glisin, atau glisin, prolin, hidroksiprolin, glisin, prolin, glisin. Gelatin menyajikan struktur rantai linear dengan percabangan yang sangat sedikit. Kemudian teknik baru juga dikembangkan untuk melihat struktur gelatin dengan melihat hamburan cahaya laser dan resonansi magnetik nuklir dan mengatur data dasar untuk menjelaskan mekanisme interaksi gelatin dengan senyawa lain. Kemudian pemahaman tentang struktur molekul gelatin adalah langkah awal menuju pemahaman sifat fisikokimia. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat fisikokimia gelatin. Gelatin yang dijual secara komersial yang kering dan murni umumnya tidak berasa, tidak berbau, transparan, rapuh, padat seperti kaca, berwarna kuning pekat sampai kekuningan. Kemudian berat molekul dari gelatin ini yang dapat dimakan secara komersial adalah sekitar 40.000 sampai 90.000 dalton. Gelatin tipe A yang dibuat secara asam telah dilakukan memiliki titik isoionik antara 7 sampai 9 dan titik isoionik untuk gelatin yang diproses secara alkali atau basa jatuh pada kisaran pH 4,8 sampai 5,1. Kemudian gelatin yang diolah dengan asam memiliki viskositas intrinsik yang sedikit lebih besar daripada gelatin yang diolah yang dibuat secara dengan basah. Kemudian kita masuk kepada aktivitas biologis dari gelatin.
Gelatin, kita lihat aktivitas biologisnya dari protein adalah kemampuan pencernaan dalam mensintesis protein biologis. Gelatin ini tidak memiliki triptofan di dalam asam amino esensial, jadi sehingga dapat dikatakan asam amino dari gelatin ini tidak lengkap, yang pada dasarnya diperlukan untuk sintetis protein jaringan. Namun gelatin telah dilaporkan memiliki beberapa fungsi biologis pada makanan dan obat-obatan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Aziza Ramadanti. Kepada Nur Aziza, kita silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kepada komposisi kimia dari gelatin itu sendiri. Nah, seperti kita tahu di awal bahwa gelatin itu adalah protein fungsional yang larut di dalam air. Nah, gelatin ini mengandung sekitar 18 asam amino yang yaitu yang pertama ada glisin atau alkalin yang menyumbang sekitar sepertiga hingga setengah dari residu asam amino total. Nah, di sini glisin itu sendiri predominan terminal residu dari gelatin yang diproses secara alkali. Nah, sedangkan alanin cenderung diproses secara asam. Nah, sekitar seperempat dari residu asam amino adalah prolin dan hidroksiprolin. Nah, dan hampir seperempatnya itu bersifat basa atau asam. Nah, di sini studi komposisi kimia telah mengungkapkan bahwa ada sekitar 1% dari gelatin itu mengandung gula. Nah, di sini gula yang dilaporkan ada sekitar 5 jenis, yaitu galaktosa, glukosa, manosa, laktosa, dan silosa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kegunaan dari gelatin itu sendiri. Nah, gelatin digunakan untuk memperoleh kejernihan larutan dan kestabilan. Nah, dengan menginduksi flokulasi atau sedimen parsial lengkap. Nah, di sini penggunaan gelatin itu sendiri untuk tujuan minuman yang mengandung tanin, sehingga adanya reaksi antara gelatin dengan tanin dan menghasilkan flokulasi atau sedimen. Nah, sebagai hasil dari pembentukan kompleks antara gelatin dan tanin. Nah, selanjutnya itu penggunaan gelatin yang berlebihan atau jumlah yang tidak memadai akan menyebabkan pelekatan secara berlebihan atau stabilisasi koloid yang akan dihilangkan. Nah, di sini faktor yang paling penting di dalam mempengaruhi formulasi dari pengembangan gelatin adalah pH. Nah, pH yang sangat bagus untuk formulasi pengembangan gelatin adalah 3 sampai 3,5. Nah, di sini ditampilkan ada aplikasi dari gelatin itu sendiri. Nah, di sini seperti kita lihat ada terdapat dari makanan, industri farmasi, fotografi, dan juga kosmetik. Nah, untuk industri makanan, contohnya adalah marshmallow. Nah, marshmallow itu sendiri fungsi gelatin yaitu mendispersi gas koloid di dalam cairan. Nah, kemampuan gelatin untuk menghasilkan busa ini membantu dalam menghasilkan tekstur yang ringan pada marshmallow itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah roti. Nah, gelatin dalam roti itu berguna untuk agen dari pengaturan. Nah, di sini untuk menstabilkan zat atau bahan untuk memproduksi busa ya, dalam pembuatan roti, pie, dan juga kue. Nah, selanjutnya itu ada daging olahan. Fungsi gelatin dari daging olahan ini adalah sebagai peningkatan daya ikat air. Selanjutnya itu adalah industri farmasi. Nah, seperti kita tahu dalam industri farmasi berguna untuk sebagai obat-obatan untuk bungkus atau binder dari suatu kapsul. Nah, selanjutnya itu adalah fotografi yang berguna untuk mensterilkan film. Nah, selanjutnya itu adalah kosmetik yang digunakan biasanya untuk pembuatan lipstik dan juga bedak. Selanjutnya ada modifikasi sifat fungsional dari gelatin. Nah, di sini modifikasi sifat dari fungsional itu melalui perawatan fisik, kimia, dan juga biologis. Dalam modifikasi fisik yaitu dengan pemanasan moderat dalam meningkatkan kelarutan. Sedangkan perlakuan panas tinggi dapat menyebabkan agregasi atau hidrolisis parsial dari protein, dapat juga dengan menggunakan iradiasi.
Nah, selanjutnya itu ada modifikasi kimia dengan menggunakan reagen kimia seperti suksinat anhidrida bereaksi dengan gugus amino bebas seperti gugus tirosil hidroksil dan gugus sulfhidril dalam protein membentuk masing-masing amida ester. Selanjutnya itu ada modifikasi biologisnya dengan enzim yang dikembangkan dengan gelatin hidroksilat enzimatik pertama kali dikombinasikan dengan kasein hidrosilat untuk membuat minuman bernutrisi yang memadai dan juga kemudian menemukan aplikasinya di dalam diet pelangsing. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bahwa gelatin ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai protein fungsional yang mana bisa dijadikan yang memiliki fungsi biologis pada bidang makanan, farmasi, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kami. Saya Siti Kholiza Siregar. Saya Anissa Rahma. Saya Nur Eza Ramadanti. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.